Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, Rabb kita, yang pertemuan ini seharusnya memotivasi kita untuk banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala Rabb kita yang masih memberikan banyak curahan nikmatnya untuk kita, khususnya nikmat untuk meniti jalannya, berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, jalan yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan dunia kita, akhirat kita, jalan yang kita tidak bisa menolak, yakni kita menuju kehidupan akhir, dan kita harus memenuhi jalan itu agar kita selamat dari neraka dan tiba di surga Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan dari Rabb kita, yang Rabb kita memberitahukan di antara perkara-perkara yang gaib, yang gaib, yang kita tidak tahu hakikatnya, kita tidak pernah melihat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, pernah dinampakkan, dilihatkan, untuk disampaikan kepada kita agar kita senantiasa bersiap menghadapi itu semua dengan cara senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan syariat Allah Ta'ala, demikian juga yang bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat. Ya samalah, ada orang, kalau kita hidup, ya ada dokter yang memberikan kepada kita advice, saran agar hidup sehat, nggak sampai sakit, apalagi nanti mati binasa, maka lakukanlah ini itu dan lain sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama seperti itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk selamat dunia kita, akhirat kita. Maka kalau kita ingin hidup di dunia ini dan akhirat kita selamat dan bahagia, maka terus ikuti ajarannya, ikuti saran-sarannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab al-khauf. Ya, hadis yang ketiga, di mana hadis ini menjelaskan ahwan ahli nari adaban, manusia yang paling penghuni neraka yang paling ringan siksanya, yakni seseorang yang diletakkan fi akhmasi. Akhmasi itu di cekungan telapak kakinya. Jamrotani, dua buah kerikil, tetapi itu sudah cukup untuk mendidihkan air matanya. Dan dia merasa bahwa dialah yang paling berat siksanya, padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Maka kalau yang paling ringan saja seperti itu, maka bagaimana dengan siksa-siksa yang lainnya? Na'udzubillah min dzalika. Kemudian hadis yang keempat, kita juga telah membahasnya, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, ada di antara penghuni neraka itu yang ta'khudhuhun nar, yang disentuh oleh neraka atau dibakar sampai kedua mata kakinya. Ada yang dibakar sampai
kedua lututnya, ada yang dibakar sampai ikat pinggangnya, dan ada yang dibakar sampai tulang lehernya. Ya, coba kita renungkan ya, ada orang kalau misalkan dia kebakaran, tubuhnya terbakar, ya tentu sangat menyakitkan, apalagi kalau dibakar oleh api neraka yang disebutkan dalam riwayat panasnya 70 kali dari panasnya api dunia. Ya. Kalau api dunia orang terbakar mati, tapi kalau di neraka orang terbakar tidak mati, karena tidak ada kematian dalam kehidupan akhir. Kemudian kita juga membahas hadis yang kelima. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Dalam kehidupan akhir nanti manusia akan berdiri di hadapan Rabb alam semesta hingga seseorang dari mereka tenggelam, ya ghibah, hilang oleh keringatnya, yang keringatnya menenggelamkannya sampai ansafi udunaihi. Karena saking panasnya ketika itu sehingga manusia ketika berada di padang mahsyar mereka berkeringat. Ya, tapi tidak ada istilah dehidrasi. Dehidrasi itu hanya dalam kehidupan dunia. Dehidrasi hanya ada dalam kehidupan dunia. Kalau itu sumber air dari tubuh di mana, wallahu bisa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini keadaannya. Ya, nanti kita dapat airnya dari mana nggak tahu. Ya, sama seperti halnya orang dibakar di neraka, badannya hancur, nanti dikembalikan lagi. Bagaimana Allah mengembalikannya lagi? Kita tidak tahu, tapi kita benarkan berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita melanjutkan dengan hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kita. Khutbatan, satu khutbah, ma sami'tu mithlaha qattu, yang aku tidak pernah mendengarkan yang semisalnya sama sekali. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah seperti itu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Lau ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui ma'a'lamu, seperti yang aku ketahui. Ya, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tingkatannya ainul yakin. Jadi ilmunya Nabi itu sudah tingkatannya ainul yakin. Kenapa tingkatannya ainul yakin? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dinampakkan siksa kubur. Ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ainul yakin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan siksa neraka. Ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan kepadanya nikmat surga. Ya. Nah, Nabi bersabda, sekiranya kalian tahu seperti yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan benar-benar sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka faqatu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, maka ketika itu para sahabat menutupi wajah-wajah mereka, walhum khanin, dan mereka ada suara sesenggukan tangisan yang suaranya itu sampai keluar dari hidungnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau tadi riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, dalam riwayat yang lain disebutkan balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'. Balagha Rasulullah, sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabatnya, sesuatu tentang sahabatnya. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabatnya. Fa khotbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu khutbah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal jannatu wan nar." Uridat, dinampakkan atasku, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lihat surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lihat neraka. Falam ara kal yaum, dan aku tidak melihat kal yaum seperti hari ini, fil khairi wasyarri, dalam kebaikan dan keburukan. Kebaikannya surga itu tidak seperti kebaikannya dunia. Keburukannya neraka itu tidak seperti keburukannya dunia. Ya. Dulu pernah kita sampaikan, ada orang dijatuhkan dari ketinggian di neraka. Saking kuatnya benturan, ini orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Siksanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya.
Dia dilemparkan dari ketinggian, kemudian ketika terjatuh, saking kuatnya benturan, seluruh isi perutnya itu terburai. Kemudian dia mengelilinginya. Dikatakan kal khimari yaturu birha, seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Enggak mati. Tidak mati. Karena memang tidak ada kematian. Tapi orang kalau dalam kehidupan dunia dia terjatuh dari ketinggian, ya, bunuh diri dari lantai 15. Enggak ada ceritanya bunuh diri dari menara Burj Khalifa, enggak ada. Belum ada. Semoga enggak ada. Mati. Maka bagaimana? Ya kan, dengan kehidupan neraka. Lebih pedih. Dan dia sakit, mesti kesakitan, enggak mungkin enggak sakit wong benturan. Ya kan? Tapi dia tidak mati. Maka keburukan yang berada di neraka itu tidak seperti keburukan dalam kehidupan dunia. Kebaikan di surga tidak sama dengan kebaikannya di dunia. Ya, kita di dunia makan daging masih khawatir nanti jangan-jangan kena stroke. Ya, jangan-jangan kena hipertensi dan lain sebagainya. Tapi di surga enggak. Walau ta'lamuna ma a'lamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhakhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan banyak menangis, akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya. Kenapa seperti itu? Karena fase kehidupan kita para jamaah akan diawali dari mahsyar. Itu berat, kehidupan yang sangat berat. Nanti akan disebutkan hadis yang sebelumnya sudah menjelaskan, hadis berikutnya juga akan menguatkan. Kehidupan mahsyar sangat berat. Kehidupan yaumul hisab sangat berat ketika amal perbuatan kita dihisab. Yaumul mizan juga sangat berat ketika amal perbuatan kita ditimbang. Kemudian setelah itu berjalan di atas neraka sangat berat. Ya. Jadi berjalan di atas neraka sangat berat. Saya kemarin di pondok di Al-Um itu kan bangunannya sudah sampai tingkat 3 yang perempuan ya. Jadi ada bangunan baru, nggak ada pagarnya. Lihat itu saja sudah merinding. Lihat saja sudah merinding, nggak ada pegangan. Bagaimana dengan kita nanti berjalan di atas neraka? Bawahnya itu adalah api yang siap untuk menyentuh dan menyambar siapapun yang berjalan di atasnya. Ya, sangat mengerikan. Jadi sangat mengerikan. Makanya kalau kita tahu fase kita seperti itu, kita akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak nangis. Maka fama ta'ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah datang pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun, satu hari asyaddu minhu, yang lebih berat dari hari itu. Jadi perawi daripada kisah ini, yakni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa itu adalah hari yang paling berat. Para sahabat enggak pernah merasakan hari yang seberat itu. Dibandingkan dengan jihad fisabilillah masih lebih berat ini. Lebih berat ini. Ya, kalau kita mengimani bahwa kehidupan akhir itu sangat berat, maka ya ketika kita mendengarkan seperti itu maka tentu sangat berat. Para jemaah, para sahabat radhiyallahu anhum itu mudah sekali ta'athar ya. Jadi tersentuh, terbawa oleh hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan para sahabat itu kalau mendengarkan dari Nabi sabda tentang surga, seolah-olah surga di hadapan mata. Menjelaskan tentang neraka seolah-olah neraka itu di depan mata. Itu para sahabat. Itu para sahabat. Makanya itu yang membantu kenapa mereka kalau sholat itu khusyuk. Mereka paham bahasa Arab yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, mereka juga terbawa. Ya, makanya sebenarnya dasar kita bisa sholat khusyuk itu apa? Dimulai dari akidah. Inti akidah itu apa? Rukun iman. Salah satu rukun iman, iman kepada hari akhir. Itu penting, bantu sholat kita khusyuk. Kalau kita nggak mengimani itu, ya sholat ya sebagaimana biasanya, hati kita kosong, ya fisik kita melakukan amalan gerakan, tetapi hati kita kosong. Dan ketika itu Nabi, para sahabat menutup kepala mereka dan mereka sesenggukan. Apa pelajaran dari hadis ini? Di antara pelajaran dari hadis ini adalah al-anbiya ya'lamuna ma lam ya'lamin nas. Para nabi itu mengetahui apa yang manusia tidak ketahui.
Karena mereka memang orang khusus. Ya, disebut nabi karena mendapatkan berita dari langit. Nabiun turunan kata dari kata naba yang surat An-Naba. Ya, surat An-Naba itu artinya berita. Nabiun artinya mendapatkan berita dari langit. Nah, karena mereka diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 28. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah zat yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan yang gaib kepada seorang pun. Gaib ini yang telah lalu dan yang akan datang. Contoh, Nabi SAW nggak tahu kisah Ashabul Kahfi. Nabi SAW nggak tahu. Ketika ditantang oleh orang Bani Israel, ya, beberapa tokoh Quraisy itu mengutus utusan untuk datang ke Madinah. Di sana ada orang Bani Israel. Mereka itu ngerti Alkitab. Dia betul Nabi atau tidak? Tanya sama mereka. Kemudian orang-orang Bani Israel berpesan, tanya kepada dia 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia seorang Nabi. Nah, akhirnya turun surat Al-Kahfi itu. Ya. Jadi turun surat Al-Kahfi. Nah, jadi ini perkara gaib. Tidak ada yang tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Tidak ada yang tahu kisahnya Nabi Adam misalkan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya Qabil sama Habil dan lain sebagainya. Nah, termasuk perkara gaib adalah yang nanti akan terjadi. Yang nanti akan terjadi itu apa? Ada yang dekat. Ya, ini kehidupan alam barzah setelah kita mati. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi Allah SWT memberitahukan kepada Nabi SAW apa yang nanti akan terjadi di alam barzah. Disuruh menceritakan. Dan dalam banyak momen Nabi SAW menceritakan. Seperti dalam hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang masyhur tentang perjalanan arwah. Mulai dari dia mau dikeluarkan dari jasad. Hadis yang sangat masyhur. Perjalanan arwah. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang Ansar. Ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, sudah ditutup dengan tanah, Nabi SAW mengisahkan bagaimana perjalanan arwah. Tidak ada yang tahu, kita semuanya nggak tahu. Karena apa? Kita berada di alam dunia. Adapun yang dialami oleh orang mati ini berada di alam barzah. Itu yang dia rasakan. Akhirnya diberitahukan oleh Nabi, kemudian diberitahukan kepada kita agar kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menyesal. Karena orang menyesal dalam kehidupan alam barzah nggak bisa memperbaiki diri. Karena nggak ada ceritanya orang mati hidup lagi. Maka Nabi mengatakan al-qayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa introspeksi, apa yang saya bawa untuk kematian saya. Kemudian dia beramal untuk kehidupan dia di alam barzah. Orang cerdas seperti itu. Karena apa? Nggak ada ceritanya orang mati hidup lagi. Beda kalau kita urusan dunia, kita dagang, kemudian kita kolaps. Kita bisa evaluasi, kita bisa bangkit lagi. Tapi dalam kehidupan alam barzah enggak. Dalam urusan amal dalam kehidupan dunia enggak. Nah, ini para jamaah. Jadi itu Nabi kita SAW ya, salah satu yang diberitahu oleh Allah masalah gaib. Illa man irtada mir rasulin, ya, kecuali siapa yang Allah ridhai dari kalangan rasul. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, anjuran untuk menangis karena takut kepada azab Allah Ta'ala dan tidak banyak tertawa. Ya. Jadi sebenarnya ini penting. Kenapa para jamaah mungkin sering mendengarkan kajian, kok kajiannya orang sing biasa Al-Quran hadis itu kok gak ono guyone belas. Kan hampir jarang ada gurunya bahkan sampai tertawa, sampai cekikikan gitu kan tertawanya. Kenapa? Ya karena ini. Karena ini. Ya. Jadi kita ini dianjurkan untuk banyak menangis karena takut azab Allah dan tidak memperbanyak tertawa. Karena apa? Dikatakan dalam kitab Bahjatun Nadir ini, li'annahu yadullu 'alal ghaflah, karena banyak tertawa itu menunjukkan pada kelalaian wa qaswatil qulub dan kekerasan hati. Orang kalau banyak tertawa itu tanda kalau dia itu lalai. Para jamaah, kalau kita misalkan mengimani bahwa nanti kehidupan alam barzah itu berat. Jadi pertama kali masuk alam barzah itu momen yang sangat berat. Pertama kali. Tapi nanti kalau sudah selamat seterusnya gampang. Seperti yang dikatakan
dalam hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu berat. Ya. Kalau kita mengetahui itu, maka kita akan banyak menangisi diri kita sendiri. Kayak misalkan gini, anak-anak kemarin ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tahu bahwa mereka besok mau ujian perguruan masuk ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, mereka itu stres. Belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Kita nanti akan menghadapi ujian fitnah kubur yang sangat berat. Tapi kalau kita lulus, seterusnya gampang. Ya, ini pertanyaan dari malaikat penjaga kubur yang digambarkan dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Dia wajahnya hitam kebiruan, matanya seperti kilat, kemudian suaranya seperti petir yang menggelegar. Orang ketika mendengarkan mesti takut. Kita mendengarkan petir saja sudah takut, apalagi kita akan menghadapi malaikat penjaga kubur. Nah ini, jadi kalau kita paham ini, maka kita akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena kalau misalkan kita banyak tertawanya, itu tanda kalau hati kita ini lalai. Tapi bukan berarti kita nggak boleh gurau. Enggak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri juga gurau. Ya, ada kitab tersendiri yang bahas bagaimana gurunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti pernah ngeprank seorang wanita. "Wahai Rasulullah, bagaimana di surga? Apakah ada wanita seperti saya akan masuk ke dalam surga?" Nabi mengatakan, "Enggak ada wanita tua di surga. Di surga akan masuk wanita tua." Akhirnya dia nangis. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk beritahukan, dia nanti akan masuk surga tapi dalam kondisi gadis. Jadi enggak tua. Kan seperti itu. Jadi itu gurau. Itu gurau tapi benar. Ini para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, ta'athurus sahabat bil mau'idhah. Para sahabat adalah orang yang mudah terpengaruh atau terbawa oleh nasihat. Ya, jadi para sahabat itu adalah orang yang mudah terpengaruh, terbawa oleh nasihat. Karena apa? Hati mereka. Li'annahum araqun nasi quluban. Karena mereka ini orang yang hatinya paling lembut. Saya tadi pagi itu ngobrol, selesai sholat subuh diajak ngobrol sama ada satu teman. Ya, kemudian ada jemaah yang baru ikut kajian. Sering diajak sholat subuh. Ternyata dia baru resign dari pekerjaan, baru 1 pekan di bank. Saya cuma beritahukan gini. Iya mas, eman mas, jenengan makan harta riba berapa tahun sih? Tapi siksanya di alam barzah itu sampai kiamat, dan kita tidak tahu di alam barzah berapa ribu tahun. Dia langsung ketakutan. Astagfirullah. Itu tanda hati itu lembut, mudah menerima nasihat. Jadi mudah menerima nasihat. Nah, para sahabat itu seperti itu. Orang mudah terbawa menerima nasihat. Dan syiddatu khaufihim min iqabillahi azza wa jalla, dan besarnya ketakutan mereka terhadap siksa Allah Ta'ala. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena mereka orang yang paling lembut hatinya, aktsaruhum fikhan, dan mereka orang yang paling banyak pemahamannya. Makanya mereka asra'uhum ijabatan. Mereka paling cepat memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala dan Rasul, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita pelajari ini, pentingnya penanaman akidah dari awal. Jadi pentingnya penanaman akidah dari awal. Akidah itu harus betul-betul tertanam. Akidah, keyakinan bahwa nanti ada hari kebangkitan. Badan kita yang sudah menjadi debu, tulang yang berserakan akan dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala, kemudian dibangkitkan, kita dimintai pertanggungjawaban. Kemudian nanti kita akan melihat neraka. Bagaimana siksa neraka? Nah, kalau akidah kita ini benar, keyakinan kita ini benar, maka ketika disampaikan satu nasihat saja, langsung hatinya itu terbawa, terdorong. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi para sahabat itu mudah sekali terpengaruh oleh nasihat Nabi SAW, ya, karena mereka ini orang yang hatinya lembut,
orang yang banyak pemahamannya terhadap agama, dan mereka orang yang paling cepat memenuhi seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pelajaran yang keempat, anjuran untuk menutup wajah ketika menangis. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini dalam rangka meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, dan untuk menyembunyikan. Karena kadang gini, kadang orang nangis itu bisa muncul pada dirinya riya. Wis tak duduk noleh aku nangis, aku terpengaruh gitu kan. Jadi kadang orang dengan dia menangis itu bisa muncul riya, yang akhirnya sebenarnya dengan tangisannya dia itu bisa dapat pahala, justru malah memikul beban dosa. Orang nangis itu bisa dapat pahala kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada siksanya, ya. Tapi kalau diiringi dengan riya, maka yang seharusnya dari tangisannya itu dia mendapatkan pahala, tapi justru dia mendapatkan dosa. Nabi juga pernah nangis. Ketika Nabi SAW, salah satu momennya adalah ketika minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan Al-Quran. Iqra' alaiyal Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Aqra'u alaikal Quran wa qad unzila ilaika kama. Apakah saya membacakan Al-Quran kepada Anda padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda? Maka Nabi mengatakan, saya ingin mendengarkan dari selain saya. Akhirnya dibacakan sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaannya nanti ketika kami datangkan saksi dari setiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi umatmu. Nabi SAW tidak kuasa nahan tangisannya, kemudian Nabi nangis, mengatakan sudah berhenti. Nabi kita SAW nggak tega. Bagaimana nanti melihat, oh ini bukan umatku, ini bukan umatku, dia pengikutku, dia bukan. Karena Nabi SAW tahu betapa pedihnya siksa neraka. Kemudian mengatakan, oh ini bukan umatku, akhirnya dia masuk neraka. Kita saja para jemaah, kalau misalkan melihat ada orang gitu ya, ada orang disiksa, karena dia mungkin mendolimi kita, menganiaya kita, kita akan mengatakan, jangan, sudah, saya maafkan. Kan seperti itu. Nggak tahan kita melihat orang disiksa itu, nggak tahan. Nah bagaimana nanti keadaannya ketika Nabi SAW melihat ada umatnya yang dikatakan dia bukan umatku, sehingga dia disiksa dalam siksa api neraka yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Nabi SAW nangis. Ini para jamaah. Jadi nangis itu bisa menjadi ibadah. Apalagi Nabi SAW bersabda, ya, nangislah kalian, au tabaku. Kalau tidak bisa ya pura-pura nangis. Ya, ketika membaca Al-Quran, apalagi membaca ayat-ayat tentang siksa di sana, kita diperintahkan untuk menangis. Kemudian pelajaran yang kelima, man ittala'a ala haqa'iqil akhirah lam yadhak illa qalilan. Siapa yang mengetahui hakikat akhirat, niscaya dia tidak akan tertawa kecuali sedikit. Ya. Kecuali sedikit. Wa kana bukahu katsiran, dan tangisannya lebih banyak. Jadi sekali lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah tahu hakikat akhirat, kebenaran. Hakikat akhirat itu kebenarannya akhirat. Ya, akhirat itu ada. Surga sekarang sudah tercipta. Neraka sekarang juga sudah tercipta. Sudah ada, tinggal menunggu penghuninya saja. Loh, nanti kalau alam semesta hancur bagaimana Ustaz? Nah, itu ada pembahasannya. Ya, ketika di sangkakala yang pertama, ya kan, kehancuran alam semesta. Kemudian di sangkakala yang kedua, kebangkitan umat manusia. Itu ada pembahasannya. Ya, dalam kitab Tadhkirah juga disebutkan itu. Ya. Karena memang Allah hancurkan seluruhnya kecuali siapa yang Allah kecualikan. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Dan ini adalah furuknya akidah. Ini cabangnya akidah. Jadi ada usulnya akidah, ada furuknya akidah. Ya, seperti usulnya akidah itu ada pertanyaan malaikat penjaga kubur. Ya. Kemudian furuknya apakah orang yang mati ini mendengarkan omongannya orang yang masih hidup ataukah tidak mendengarkan. Nah, ini furuk akidah, ini khilaf. Aisyah berpendapat orang kalau sudah mati enggak dengar ucapan orang yang hidup, tapi yang lainnya berpendapat orang yang mati masih bisa mendengarkan ucapan orang yang masih hidup. Nah ini, ya, jadi ini furuknya akidah. Nah, tetapi yang jelas ada hakikatnya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahuinya.
Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak nangisnya daripada tertawanya. Lebih banyak ibadahnya jika dibandingkan dengan kita. Makanya para jemaah, ngaji tentang kehidupan akhir itu penting ya. Atau membahas kitab-kitab yang di situ masuk dalam rokoik. Jadi kalau dalam hasanah kitab Islam itu ada kitab akidah, ada kitab rokoik. Rokoik itu yang membantu hati kita ini lembut, lunak, ya, gampang terpengaruh. Itu penting. Ngaji kitab rokoik itu penting. Ya, seperti Tazkiyatun Nafas itu kan penting. Ya, demikian juga dengan membahas tentang kalau Imam Al-Qurtubi kitab Tadhkirah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang terakhir, al-jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka itu makhluqatani, telah tercipta, maujudatani al-an, sekarang sudah ada. Ya, jadi sekarang sudah ada. Ada yang bisa langsung masuk ke dalam surga, ada yang belum. Kapan seseorang bisa melihat surga? Ketika dia mati. Nabi SAW pernah ketika peristiwa Mi'raj, ya kan? Kemudian diberitahukan, ditanya, ini punya siapa? Oh, ini punyanya Umar. Terus ini punya siapa? Ini punyamu. Boleh saya melihat? Belum. Kamu belum tiba waktunya. Karena apa? Karena belum meninggal. Ada juga seorang sahabat yang pernah bermimpi, Ubaidillah bin Thalhah, dan mimpinya ini dibenarkan oleh Nabi SAW, ya kan? Dia bersama dengan dua orang dari Badiyah. Kedua-duanya masuk Islamnya bersamaan, yang satu ahli jihad fisabilillah, yang satu nggak ahli jihad. Tetapi yang nggak ahli jihad ini matinya setahun setelahnya. Tapi ternyata yang dipanggil masuk surga lebih dulu, yang mati setahun setelahnya. Sedangkan yang orang yang jihad ini mati karena saya fisabilillah dipanggil setelahnya. Kalau yang mati setahun setelahnya ini dipanggil masuk lebih dulu. Dan ketika Ubaidillah bin Thalhah, ya kan, datang malaikat, dia dikatakan nggak boleh, kamu belum saatnya masuk karena kamu belum tiba waktunya. Tapi kalau sudah mati nanti bisa melihat. Nah, di situ kemudian dikisahkan kepada Nabi SAW dan dibenarkan. Ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi surga neraka itu sekarang sudah ada. Apalagi dalam Al-Quran banyak gunakan lafaz uiddat, telah disiapkan dalam bentuk past tense, dalam bentuk fi'il madhi. Kalau dalam bentuk fi'il madhi itu artinya sudah disiapkan, artinya sudah ada. Allah nanti suara. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-7 dari Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala. Ini juga menjelaskan tentang kengerian hari akhir, ya, Yaumul Mahsyar. Ini menguatkan dua hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, di mana dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari didekatkan pada hari kiamat, minal khalqi, dari makhluk Allah Ta'ala, hatta takuna minhum kamiqdari mil, hingga matahari itu dari mereka seukuran mil. Jadi sangat dekat, matahari sangat dekat. Kalau kita sekarang mempelajari tentang matahari, ya, para ilmuwan antariksa, jadi mempelajari matahari, bagaimana gelombang matahari, ya kan, panasnya, ya, bagaimana apinya dan lain sebagainya membakar. Ya, bagaimana nanti didekatkan 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, perawi ini berkata, ya, dari Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang dimaksud, yang diinginkan dari al-mil itu. Ya, ini perkataan Al-Miqdad. Amasafatal ardi amil mil alladhi tuttahalu bihi al-ain. Ya. Apakah jarak bumi 1 mil itu kan jaraknya sekitar 1,5 kilo. Amil mil alladhi tuttahalu bihi al-ain. Ataukah mil itu yang dengannya mata itu dikasih celak? Berarti sangat dekat. Ini celak, kemudian ini mata, celak. Jadi sangat dekat. Bukan lagi 1 mil, sangat dekat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Fayakunun nas, maka manusia nanti keadaannya ala qadri, sesuai kadar amal mereka fil araq, ketika mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka, sesuai dengan kadar amal. Faminhum may yakunu ila ka'bain, ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi,
ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila hiqwaihi. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan sampai pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka yang ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, ya, sampai telinga dan mulutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke mulutnya. Jadi keringatnya itu ada yang sampai menenggelamkan mulutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari sabda Nabi di sini? Yang jelas inilah penjelasan tentang hauli yaumil qiyamah. Jadi teror hari kiamat, syiddatil mahsyar, betapa kehidupan mahsyar itu sangat berat. Ya, kehidupan mahsyar itu sangat berat. Makanya kalau kita disyariatkan sholat, misalkan qiyamul lail, ya, atau kemarin di bulan Ramadan tarawih, jadi kan kita seharusnya bersyukur, ya. Kita diberikan taufik untuk mau tarawih, kita bersyukur, ya. Semoga Allah merahmati kita dengan tarawih kita agar dalam kehidupan akhir kita dimudahkan. Karena nanti kita di sana berdirinya, ya kan, berdiri yang lama di bawah terik matahari, ya, dan orang akan kondisinya seperti berkeringat. Saking berkeringatnya nanti mereka kondisinya sangat kehausan. Nah, makanya nanti setelah fase ini ada namanya pemberian al-haud. Jadi setelah syafaat, kemudian para nabi diberikan al-haud, telaga. Baru setelah itu nanti manusia akan mengikuti para nabinya untuk mendekati telaga mereka, kemudian minum dari telaga mereka. Adapun orang-orang yang tidak bisa mendekati telaganya para nabi alaihissalam, maka mereka akan tertahan kehausan. Ya, sehingga ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka nggak punya pilihan karena sangat haus. Orang kalau sangat haus itu nggak peduli minuman itu panas, pasti akan mereka minum. Kita saja kalau buka puasa sudah sangat haus, ya kan, minumnya panas langsung diminum, ya kan, walaupun sedikit gitu kan, tetap minum. Maka bagaimana dengan penghuni neraka? Makanya digambarkan oleh Allah Taala kasur bilhim. Mereka minum itu seperti unta kehausan. Ya. Yang diminum itu adalah air yang mendidih, campuran darah, campuran nanah dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah teror lain daripada hari kiamat dan betapa mengerikannya kehidupan mahsyar. Kemudian annasu yakununa fi syiddah yaumil qiyamah. Manusia itu akan dalam kondisi yang syiddah, berat pada hari kiamat. Ketika mereka diberdirikan di mahsyar dan mereka ala hasabi a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Makanya kalau kita faham seperti ini, maka kita ini akan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak cukup hanya sholat wajib, tambahi sholat sunnah, ya kan? Kalau sholat wajibnya misalkan diringkas oleh imam karena di sana ada yang lanjut usia, ada yang orang punya hajat, maka ketika sholat sunnah nikmati. Kadang kita sholat sunnahnya itu malah lebih pendek daripada sholat wajibnya. Bacanya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Padahal qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad itu dibaca oleh Nabi kalau rawatib qobliyah subuh. Karena apa? Memang sholat subuh itu disuruh manjangkan bacaannya, rawatibnya dipendekkan. Saking pendeknya bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau kita kan enggak, dipukul rata semua. Makanya enggak hafal-hafal. Hafalnya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Ya. Kalau hafal. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana yang lanjut usia? Enggak apa-apa, sholat sambil duduk. Sholat sunnah boleh sambil duduk. Ya, jadi bapak-bapak yang lanjut usia, ya, mau sholat sunnah, pengennya yang agak lama, boleh sambil duduk. Boleh, kita melakukannya sambil duduk. Nah ini, tujuannya apa? Agar nanti ketika kita berada di padang mahsyar itu, kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Diringankan urusan kita oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi sesuai dengan amal perbuatan kita. Sedekah misalkan, ya kan, memudahkan dalam memberikan tempo untuk pembayaran utang, mudah memaafkan. Ya, tapi kepada orang yang enggak kebiasaan utang dan orang yang betul-betul butuh. Tapi kalau orang itu penipu di mana-mana, ya jangan. Ya jangan. Tapi kalau misalkan ada orang butuh, ya udah kasih. Ya kan? Orang utang memang kebiasaannya utang, tapi dia senantiasa jujur, maka mudahkan.
Atau kalau perlu putihkan, karena memang orangnya kesulitan. Insya Allah Ta'ala dalam kehidupan akhir urusan kita dimudahkan. Ini para jamaah. Jadi nanti berat dan tidaknya kita di padang mahsyar itu sesuai dengan kadar amal kita. Makanya adalah kita bersemangat dalam melakukan amal saleh. Kemudian pelajaran yang terakhir, at-targhib bi a'malil khair, anjuran memperbanyak amal kebaikan. Wa tarhib min a'malis syarr, sekaligus peringatan dari amal keburukan. Jangan lakukan amal keburukan. Ya, karena keburukan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia itu nanti nyambung dengan keadaan kita, kehidupan kita nanti di padang mahsyar. Ini belum surga nerakanya, belum. Ini masih di mahsyar. Ini masih di mahsyar. Maka bagaimana nanti dengan di nerakanya? Jauh lebih pedih. Ya, kehidupan alam kubur saja pedih, apalagi kehidupan padang mahsyar jauh lebih pedih. Ya. Dalilnya apa? Allah berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Dan pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan keluarganya pada asyaddal adab, adab yang lebih pedih, adab yang paling berat. Menunjukkan bahwa kehidupan alam barzakh itu berat, tetapi kehidupan alam akhirat jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Sedikit nambahi hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 sama dengan hadis tadi dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, ya'raqun nas, manusia berkeringat pada hari kiamat hatta yadhhaba araquhum fil ardi. Sampai keringatnya itu pergi atau menghilang di muka bumi sab'ina dhira'an, 70 hasta. 70 hasta. Jadi keringat yang menenggelamkan seseorang ini baru hilang setelah perjalanan 70 hasta. Ini berarti kan airnya sangat banyak. Airnya sangat banyak. Wa yuljimuhum hatta yablugha adanuhum, dan mereka ditenggelamkan sampai ke telinga-telinga mereka. Jadi air yang keluar dari dirinya ini sampai 70 hasta. Berarti orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu keringatnya sangat banyak. Iya, sangat banyak. Sangat banyak. Niku lek ngangsu ping pinten niku nggih. Sanya pinten jam. Jadi sangat banyak 70 hasta. 17 hasta, satu hasta itu segini. Nggih dikalikan mau. Ya. Jadi sangat banyak. Menunjukkan keringatnya sangat banyak. Cairan yang keluar dari dirinya sangat banyak. Kondisi yang sangat mengerikan. Hadis ini menunjukkan bentuk kengerian lain dari hari kiamat, hari mahsyar ya. Maka ini juga peringatan untuk tidak berbuat maksiat. Jangan sampai meninggalkan perintah Allah Ta'ala, apalagi melanggar larangannya. Allah SWT. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Ya, khususnya para jamaah menumbuhkan rasa takut, karena memang babnya adalah al-khauf, dan seharusnya kita harus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala agar kita termotivasi untuk ibadah. Tapi rasa takut yang tidak mendatangkan putus asa. Ya, rasa takut yang tidak mendatangkan putus asa. Jangan sampai dengan rasa takut ini putus asa, wis dosaku sak buajek bakalan diampuni oleh Allah. Enggak boleh seperti itu. Al-Hajjaj bin Yusuf, dia yang banyak menumpahkan darah orang-orang beriman, ya kan? Bahkan ada para sahabat yang juga ditumpahkan. Di akhirnya dia mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak akan merahmati hamba. Jadi sampai seperti itu. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kita kan nggak pernah bunuh orang kan? Nggak pernah bunuh orang. Maka kita seharusnya nggak boleh putus asa. Tapi rasa takut harus dimunculkan agar kita semangat dalam beribadah, melakukan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wallahu bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.